Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan proses laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian atau bukti memorial dari PT Sejahtera. Dan ini sekaligus sebagai pertemuan terakhir untuk pembahasan laporan keuangan dengan Mayop Accounting dari PT Sejahtera. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke soal di sini. Oke, sudah saya siapkan soalnya di sini untuk data penyesuaian tanggal 31 Desember 2018. Oke, kita langsung di sini untuk bukti memorial. Di sini untuk data penyesuaian diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data-data sebagai berikut. Oke, untuk data penyesuaian yang pertama di sini untuk BM 12-03 berdasarkan stop upname di sini saldo persediaan per 31 Desember adalah sebagai berikut. Untuk persediaan barang dagangan di sini sama dengan kartu persediaan. Nah, karena sudah sama berarti tidak perlu kita catat seperti itu. Oke, yang kedua, untuk persediaan supplies ya, untuk perlengkapan di sini ditaksir atau dinilai itu hanya 3 juta. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban pemakaian atas supplies atau atas perlengkapan ini, maka di sini kita harus tahu berapa saldo dari perlengkapan ini. Kita lihat di sini untuk saldo perlengkapan ya, kita masuk akun kemudian akun list. Kita lihat di sini untuk suppliesnya atau store supplies ini ada saldo 7.600.000. Kemudian di akhir periode ini ditaksir hanya 3 juta, berarti ada selisih di sini. Selisihnya adalah 4.600.000. Oke. Nah, 4.600.000 inilah yang disebut dengan beban pemakaian dan itu yang harus kita jurnal. Oke, untuk menjurnal adanya beban pemakaian ini kita masuk ke akun, kemudian kita masuk ke record journal entry. Oke, masukkan untuk general journal kita masuk di sini ada BM 12-03, BM 12-03, tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2018. Kemudian memonya di sini adalah beban pemakaian. Ya, seperti itu. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian ini, yang pertama adalah kita masuk ke store supplies expense ya. Kode 6 kita panggil untuk store supplies expense, berarti yang ini. Nilainya adalah selisih tadi antara saldo dengan hasil taksiran 3 juta ini, yaitu sekitar 4.600.000. Ya, seperti ini. Untuk kreditnya sendiri adalah store supplies itu sendiri. Store supplies ya, yang ini berarti. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua. Untuk yang kedua di sini untuk BM 12-04. Oke, dari rekening koran per 31 Desember 2018 bahwa diterima oleh perusahaan diperoleh informasi informasi bahwa saldo kas di bank ini sebesar 196.412.150. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo kas perusahaan di sini, kita masuk ke akun, kita lihat untuk saldo kasnya. Masuk ke akun list. Kita lihat saldo kasnya di sini ada saldo kas sebesar 190.142.150. Ada selisih pencatatan antara saldo kas perusahaan dengan yang di bank. Nah, penyebab adanya perbedaan saldo kas di perusahaan dan di bank ini disebabkan karenanya ada transaksi ini, ada pendapatan bunga bank dan pendapatan bunga bank 6.500.000 dan beban administrasi bank 2.230.000. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo kas perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank ini. Oke, untuk mencatat ini kita masuk rekonsiliasi ya, ini namanya rekonsiliasi bank. Untuk merekonsiliasi di sini kita masuk banking, kemudian masuk ke rekonsil akun. Oke, lalu kita masukkan akun yang akan kita buatkan rekonsiliasi adalah cash in bank di sini, ke use. Oke, lalu untuk bank atau statement date kita masukkan tanggal 31 di sini. 31 Desember 2018. Oke, begitu kita enter di sini langsung muncul semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan cash in bank ini. Perhatikan untuk new statement balance. Di sini untuk saldo kasnya, saldo kas perusahaan itu 190.142.150 rupiah. Di sini untuk saldo perusahaan, saldo yang ada di bank ini adalah 196 juta sekian.
ada selisih sekitar 6 juta sekian ya. Di sini kita hitung nanti. Nah, penyebab adanya selisih ini disebabkan karena adanya pendapatan bunga beban administrasi bank yang belum dicatat oleh kas perusahaan ini. Oke, kita akan coba lakukan rekonsiliasi di sini. Kita akan input dulu untuk pendapatan bunga dan beban administrasi bank ini. Kita masuk ke bank entry. Oke, lalu kita masukkan untuk service charge ini, kita masukkan untuk beban administrasi bank. Itu 230.000. Ya, untuk ID-nya kita masukkan di sini BM12-4, BM12-04. Oke, untuk tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Ini sudah benar. Lalu akun yang kita gunakan di sini adalah akun interest expense. Ya, yang ini. Kode ya, yang ini, kode 9 ya. Use. Oke, untuk memonya adalah kita bisa isikan rekonsiliasi bank. Oke, untuk interest earn-nya kita masukkan jumlah pendapatan bunganya 6.500.000. ID-nya masih sama dengan yang ini. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya masih sama ya, BM 12-04. Tanggalnya 31 Desember. Oke, untuk akunnya sendiri pendapatan bunga berarti di sini adalah interest revenue atau interest income. Yang ini berarti. Oke, use. Lalu memonya sama, rekonsiliasi bank ya. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini kita record. Maka di sini akan muncul dua akun yang muncul yang barusan kita input tadi untuk pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Oke, kalau seperti ini perhatikan untuk out of balance-nya berarti sudah 0 ya. Kalau sudah 0 berarti sudah benar. Oke, kalau sudah kita reconcile di sini. Klik reconcile. Oke, lalu reconcile lagi. Oke, maka yang tertinggal di sini atau yang tersisa adalah dua transaksi atau dua akun yang barusan kita masukkan tadi. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita cancel. Yaitu untuk dokumen bukti memorial yang kedua. Oke, untuk yang ketiga di sini ada cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Nah, untuk mencari berapa beban kerugian atas piutang kita, maka kita harus tahu berapa saldo dari piutang dagang. Kita lihat di sini di akun, lalu masuk akun list. Perhatikan untuk akun receivable di sini ada saldo 112.895.000. Oke, kita hitung di sini 112.895.000. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita akan hitung sesuai permintaan soal bahwa dihitung 5% dari saldo piutang dagang. Kita cari berapa 5% dari 112 juta ini. 5% dari berarti kali ya. Kali piutang ini. Oke, di sini ketemu 5.644.750. Oke, jika sudah ketemu berapa 5% dari piutangnya, maka di sini kita lihat di sini ada saldo cadangan kerugian piutang. Di sini tulisannya min ya, karena dia saldo kredit. Di sini besarnya adalah 4 juta. Ya, seperti ini. Nah, untuk mencari berapa beban kerugian di sini maka kita akan kurangi 5% dari piutang dagang dikurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang. Maka di sini ketemu nilai sebesar saya ulangi lagi. Yang 5 juta ini dikurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang. Oke, didapat 1.644.750. Inilah beban kerugian piutangnya. Nah, ini yang akan kita jurnal di sini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya kerugian cadangan kerugian piutang di sini. Kita masuk akun, masih akun ya. Kita masuk record journal entry. Oke, kita masukkan di sini untuk BM-nya BM 12-05. Oke, tanggal 31 masih memonya adalah beban kerugian ya. Ya. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian ini kita masuk bad debt expense ya, kode 6 kita cari di sini bad debt expense. Oke, yang mana? Yang ini. Oke.
Nilainya adalah yang ini 1.644.750, 1.644.750. Oke. Sedangkan kreditnya adalah allowance for default debt ini. Ya, cadangan kerugian piutang. Kita tap, oke. Kalau sudah kita enter. Pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya atau dokumen bukti memorial selanjutnya. Oke, untuk bukti memorial yang keempat di sini ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Nah, di sini ketahui untuk beban sewa bulan Desember ini adalah 850. Oke, kita jurnal di sini. Kita masukkan kodenya BM 12-06 ya. Oke. Bukti memorial adalah beban sewa. Oke. Jurnal untuk mencatat adanya beban sewa bulan Desember di sini adalah kita masuk beban sewa itu berarti rent expense ya. Kode 6. Rent expense berarti yang ini, oke. Rent expense besarnya adalah 850.000 pada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Berarti yang ini. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita rekod. Oke, lanjut ke untuk yang selanjutnya di sini untuk BM 1207 ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Beban asuransi 2 juta. Caranya masih sama, kita masukkan untuk nomor buktinya BM 12-07, tanggalnya masih sama. Di sini adalah beban asuransi. Ya, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi bulan Desember di sini adalah insurance expense ya, kode 6. Insurance expense berarti yang ini. Oke, besarnya di sini adalah 2 juta. Oke, insurance expense pada prepaid insurance. Prepaid insurance berarti yang ini. Oke, kita tap, ya kita enter. Oke, baru kita record. Oke, selanjutnya untuk penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk building di sini 1.200.000 dan equipment 1.250.000. Oke, kita catat di sini di jurnal BM 12-08, tanggalnya sama, keterangannya adalah penyusutan aktiva tetap. Ya, seperti ini. Oke, jurnal untuk mencatat penyusutan untuk building di sini adalah beban penyusutan berarti ya. Kita masuk kode 6, beban penyusutan berarti depreciation expense building ya sebesar 1.200.000 pada akumulasi penyusutan building atau gedung sini. Ya, berarti di sini akumulasi depreciation building. Oke. Kita tap enter. Oke, jurnal yang untuk yang kedua equipment masih sama depreciation expense equipment kode 6. Ya, berarti yang ini. Di sini jumlahnya adalah 1.250.000 pada akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi depreciation equipment sini. Ya, di sini. Kita kalau sudah kita enter. Oke, baru kita record. Ya, selanjutnya untuk yang ke-9 nih. Biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember akan dibayar pada bulan Januari sebesar 1.500.000. Oke, di sini ada beban listrik, air, dan telepon bulan Desember ini akan dibayar pada bulan Januari. Oke, karena dibayar pada bulan Januari maka di sini akan muncul hutang bertambah di sini. Oke, jurnalnya adalah kita masuk di sini BM 12-09. Oke, di sini adalah hutang biaya ya. Oke, jurnalnya yang pertama adalah kita masuk ke water, telepon, and electricity expense ya, berarti ya. Kode 6 kita cari di sini. Ya, berarti yang ini. Nilainya di sini adalah 1.500.000. Ya, untuk kreditnya adalah hutang biaya, accrued expense. Ya, yang ini. Oke, enter, kita record. Dan yang terakhir di sini untuk PPh badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Oke, untuk mencari peredaran bruto kita harus tahu berapa nilai dari kode 4 atau nilai dari penjualan di sini ya. Kita cari di sini, kita lihat di sini untuk nilai penjualannya
Kita cancel dulu, kita masuk ke akun, lalu akun list. Kita masuk ke kode 4. Perhatikan di sini. Untuk peredaran bruto di sini didapat 717.493.000. Ini didapat dari nilai penjualan ini ditambah dengan beban angkut penjualan, ditambah dengan denda keterlambatan membayar piutang, dikurangi dengan sales diskon dan sales retus, sehingga didapat di sini 717.493. Nah, ini kita kalikan 1% di sini. Ya, di sini 1% dari peredaran bruto, berarti yang ini. Oke, kita hitung di sini. 717.493 ya, 493 ya, dikalikan 1%, 717.493.000, kalikan 1% di sini, 1% dikali peredaran bruto ini. Oke, didapat 7.174.930. Nah, inilah yang akan kita jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya PPh Badan di sini caranya adalah kita masuk ke akun, lalu record journal entry, kita masukkan kode buktinya BM strip 12 strip 10 sorry 12 strip 10. Oke, di sini memonya adalah PPh Badan. Oke, jurnalnya adalah income tax expense ya. Income tax expense berarti kode 6 di sini atau kode 9. Oh, kode 9. Oke, income tax expense sebesar ini 7 juta, sorry. Sini ya. 7.174.930. Oke, karena di sini akan dibayar bulan Januari, berarti di sini untuk hutang PPN-nya bertambah. Berarti kita masuk ke income tax payable, berarti yang ini. Tab, oke, enter. Kalau sudah kita record. Ya, seperti itu. Oke, selesai untuk input bukti memorial atau data penyesuaian di sini. Kalau sudah kita cancel. Oke, langkah selanjutnya, setelah semua data diinput selesai, maka kita akan coba cetak laporan. Nah, untuk mencetak laporan data keuangan di sini, caranya kita masuk ke report di sini, ya, menu report. Perhatikan yang pertama, kita akan coba kita akan cetak atau simpan untuk laporan laba ruginya. Untuk mencetak laporan laba rugi, kita masuk ke profit loss ini, profit and loss ini. Lalu kita masuk ke profit and loss accrual ini. Ya, kita klik 2 kali. Perhatikan di sini untuk date from-nya Desember dari 1 Januari 2012, 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Untuk financial years-nya adalah 2018. Oke, kalau sudah kita display. Nah, inilah kira-kira untuk laporan laba ruginya. Oke, untuk menyimpan dalam bentuk PDF, Excel atau apa, kita masuk ke menu send ini. Send to. Oke, saya coba di sini akan simpan dalam bentuk PDF. Klik PDF ini. Ya, lalu letakkan akan disimpan di mana di sini. Oke, di sini akan simpan di D, kemudian di folder PT Sejahtera. Profit and loss accrual. Oke, kalau sudah saya save ini. Yaitu untuk laporan laba rugi. Oke, laporan yang kedua yang akan kita cetak di sini adalah laporan neraca. Ya, kita masuk standar balance sheet ini. Kita klik 2 kali. Oke, display. Ini kira-kira untuk laporan neracanya. Oke, lalu kita simpan. Masuk ke send to. Kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, masih di sini kita save. Oke, close. Setelah itu kita akan coba cetak untuk arus kasnya. Kita masuk ke sini banking ya. Masuk ke statement of cash flow ini. Klik 2 kali. Kita display. Ya, ini untuk arus kasnya atau laporan arus kasnya. Kalau sudah kita simpan seperti biasa, masuk PDF. Ya, save. Oke, selesai untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera. Untuk selanjutnya kita akan ketemu dengan tutorial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.